Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subrek. Jangan lupa di subscribe guys. Bantu subscribe guys. Ingat, jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, ngaji setiap hari walaupun cuma satu ayat, jangan pernah ditinggalkan, oke? Biar hidup kita dan usaha kita semakin berkah. Oke guys, mau bikin video ini lanjutan tanggapan tentang masalah bibit cabutan ini bersama master polanya Kebumen ini, Mas Akif. Ini saya lagi di kebun belakang rumahnya, biar kita bisa sama-sama mendapat jawaban ya tentang bibit cabutan. Terus bagaimana nanti nasib orang di Kebumen, kita akan bahas di sini ya. Apakah orang nanti di Kebumen bisa bersaing seperti di kabupaten yang lain? Oke, next video ya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Next video ya. Yang tadi ini saya udah bersama masternya orang Kebumen, Mas Akif Fatwalamin. Assalamualaikum telur Kebumen semuanya, telur orang Kebumen. Ya ini mendadak pengen cerita curhat, terus sedikit menanggapi perihal lanjutan postingan yang kemarin tentang masa bibit cabutan ini kan masih ramai ya. Iya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau tanya mewakili rekan-rekan yang kemarin tidak ikut pas dari undangan di DPRD Kebumen ya, silaturahmi ketua DPRD ya, Kabupaten Kebumen. Terus saya mewakili rekan-rekan juga Gus Lukman, karena beliau Gus Lukman sekarang lagi di Jogja sama keluarga. Saya ada dari tim saya terutama ya, tim orang yang sama Gus Lukman itu disuruh mempertanyakan bagaimana tanggapannya kemarin pas jenengan datang ke dewan kayak gitu. Iya. Terus kedepannya bakalnya gimana? Coba beri kami penjelasan biar kami tambah semangat lagi dalam berjuang. Diseruput dulu kopi ya. Siap. Kopi guys, orang kopi jor. Ya. Alhamdulillah kemarin pas waktu kita silaturahmi ke DPRD Kabupaten Kebumen, terima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, yaitu Bapak Sarimoni Sarjana Syariah. Yang pertama ingin saya sampaikan, mohon maaf kepada teman-teman semuanya, karena mungkin yang pertama itu karena acara tanggapannya dari DPRD itu dadakan. Yang kedua masih dalam masa pembatasan PSBB ya. Makanya kalau sekarang itu peraturan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Jadi itu yang menjadi pertimbangan sehingga kita tidak bisa mengundang atau mengajak bersama teman-teman lebih banyak. Beberapa perwakilan saja yang alhamdulillah pas waktu itu responnya dari DPRD Kabupaten Kebumen, yang dimana mereka adalah perwakilan kita. Nah, untuk itu mereka secara pribadi, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kebumen juga sangat tertarik dan sangat merespon, dan juga secara institusi sangat mendukung dan mensupport adanya budidaya porang di Kabupaten Kebumen. Dan informasi yang saya dapatkan
langsung menginstruksikan kepada dinas terkait langsung untuk segera bergerak. Nah, ternyata hari Selasanya, waktu itu kan hari Senin, ya, hari Selasanya ada dari dinas yang langsung tangkap datang ke menemui saya, berkunjung ke sini silaturahmi, dan ternyata itu semuanya di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Langkah awal yang dilakukan itu adalah pendataan terlebih dahulu. Berarti ini termasuk kategorinya sukses kemarin ya? Ya, Dan istilahnya membuahkan hasil lah gitu ya? membuahkan hasil. Ya, satu itu. Terus yang berikutnya, pas waktu kita berdiskusi di sini bersama perwakilan dari Distapang Kabupaten Kebumen, yaitu apa sih harapannya yang diharapkan oleh para petani porang Kabupaten Kebumen terhadap pemerintah. Pemerintah itu bisa ambil andil di mana? Iya. Nah, dan ini yang saya sampaikan kemarin itu yang pertama itu tentunya terkait dengan diakui atau tidak itu masalah bibit. Satu masalah bibit juga memang masih sering mendatangkan atau mungkin dari sini dikeluarkan, Iya. itu adalah macam-macam lah itu. Itu yang kedua, belum adanya standar untuk budidaya porang yang bisa menjadi acuan siapa saja yang ingin berbudidaya porang. Nah, ini yang sangat penting. Di komoditas lain, contoh bawang merah itu sudah ada standar bakunya yang bisa menjadi anjuran, walaupun tidak seharusnya atau tidak harus pakai itu, tapi minimal itu adalah konklusi yang lumayan sudah teruji, dan bila menggunakan standar-standar tersebut itu meminimalisir bagi pemuda. Nah, sementara ini kan masih ada yang tanya ke sana, ada yang tanya ke sini, tanya ke sini dengan konsep yang berbeda. Satu hal yang perlu diingat lagi bahwasanya di porang itu cara pembibitannya itu bermacam-macam. Berbeda dengan padi. Ya, padi ya harus dengan cara penyemaian padi, sudah seperti itu. Kalau porang bisa dari bubil atau kataknya, bisa dari umbi yang mini, bisa dari sporanya, bisa dari polipekan. Nah, ini yang akan menjadikan kacau. Padahal 3 atau 4 jenis ini semuanya itu ada masanya, ada aturannya, ada aturan mainnya. Kapan sih mau nanam dengan menggunakan katak? Kalau di musim penghujan seperti ini ya udah. Jadi setiap pembibitan misalkan kayak umbi, terus kayak katak, terus polybag, terus spora, itu juga ada perlakuan khusus ya? Iya, ada Perlakuan masanya. Tidak Asal asal-asalan ya? ya, kalau sekarang mau nanam dengan umbi atau dengan dengan katak atau bubilnya ya percuma. Busuk ya? Iya, resiko busuknya itu lebih dari 50%. Nah, ini kan juga masih banyak nih Mas yang ada di postingan di grup kita maupun di grup yang lain. Ya, Itu masih banyak sekali orang yang menjual bibit tanpa mereka mengasih arahan atau pembimbingan, ya gitu. Jadi semata-mata ya mohon maaf, seolah-olah hanya mencari keuntungan sepihak, Ya. kayak gitu. Nah, itu Bisnis semata, iya. gitu. Kalau menurut jenengan itu gimana? Ya, salah satunya memang kalau ada yang bilang rezekinya masing-masing. Iya. Nah, budidaya ya harus siap resiko. Kalau nggak siap ya jangan. Nah, kalau hanya sebatas itu, bahkan proses jual belinya, membeli itu aja sudah ada resikonya kok. Iya. Online. Saya sudah pernah berapa kali, baik pas waktu menerima hasil panen yang sampai sekarang uangnya sudah diserahkan, barangnya belum dikirim. Saya sendiri sudah Pak. Nah gitu ya. Saya waktu itu malah di daerah luar Jawa. Ya. Itu pertama kali saya beli bibit online
dan sampai saat ini tidak dikirim. Itu malah tergolong masih ada ikatan apa ya, sedikit kenal lah, berarti bilang kenal. Ternyata begitu saya unggah waktu itu, saya posting di Facebook, ternyata itu banyak sekali korbannya. Cuma saya pertama kali yang unggah waktu itu, yang lain akhirnya nyusul. Dan kabar terakhir saya mendengar sekarang sudah menjadi DPO. Itu resiko ya, resiko. Nah, makanya kan kita harus meminimalisir resiko. Kalau mau semuanya seperti itu, seperti yang saya pernah alami, kalau yang sudah fasenya sudah seperti itu pasti pernah mengalami hal seperti itu. Baik kegagalan tanam, baik masalah resiko jual belinya di online ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini semua risiko. Tapi kita berupaya untuk budidaya itu meminimalisir resiko. Meminimalisir resiko dengan cara aturan-aturan main. Kalau ada dengan teman yang di Kabupaten Selat, di Purworejo, itu ternyata karena memang sudah sama-sama lama, ya belum begitu lama-lama amat lah, tapi sama-sama semua apa yang saya rasakan ternyata juga dirasakan oleh beliaunya. Terus kira-kira dari lingkungan atau support dari lingkungan ini kan juga ada teman-teman kita yang di grup maupun tetangga atau teman sekitar kita, itu banyak sekali Pak, banyak sekali yang pengen nanam. Kami sudah saya beri arahan pada, kalau untuk masa tanam untuk bulan-bulan ini, tahun ini itu sudah habis Mas. Bahwa sabar sih. Nah orang percaya takon kalau Mas sakit. Masalahnya dia yang lebih terdahulu merealisasikan porang untuk wilayah Kabupaten Kebumen, terutama di wilayah tengah, untuk perkotaan. Aku bisa begitu, Mbok, wong porang bedi ontal ke urip. Betul, emang betul kan. Orang digelar kan yang udah nyata nih. Tapi lain hanya kalau kita tanam. Kan seperti itu. Satu solusinya gimana Pak? Dan jenengan kalau pengen tetap masih ngotot pengen, ya paling ke polybag. Saya tadi pengen polybag dulu, kayak gitu. Nggak usah tanam. Sekarang jenengan dan saya pelajari dulu, belajar sampai nanti musim tanam tiba. Setidaknya kita sudah dapat 1 atau 2 tahap ilmu baru kalau kita mau belajar nih gitu setelah musim tanam tiba. Nah ini dari jenengan supaya biar mereka lebih percaya lagi. Ya memang yang perlu di sini saya sampaikan dulu, di tahun ini, di musim tanam ini, itu dari beberapa pengalaman ini di daerah di luar Kebumen, memang di luar Kebumen, dengan segala yang sudah saya alami, aplikasikan, itu ada di daerah luar Kebumen yang terus saya pantau, saya juga terlibat secara langsung di situ, itu 7 hektar. Dari hasil pemilihan bibit dan lain sebagainya, itu memang saya yang memilih, saya yang mengadakan pemantauan sampai sekarang masih. Makanya setiap ini saya pasti ada yang juga itu sekitar 7 hektar dan 99% berhasil ya. Berhasil. Nah itu mungkin kalau setiap orang seperti jenengan ya, penjual bibit, apa pengadaan untuk pengadaan bibit, ada apa istilahnya ya misalnya kayak jenengan menjadi agen pengadaan bibit orang, terus mereka kayak jenengan sendiri itu kan ngasih arah, nggak cuma semata-mata jenengan mencari keuntungan, kan kayak gitu. Karena apa, jenengan mikirnya kan